Bisa diceritakan peristiwa apa yang menimpa anak kakak? Ya, itu tadi anak kami dilecehkan. Terus setelah dilecehkan, namanya kami nggak senang sebagai orang tua, kami melapor. Kami melapor ke Polrestabes Medan. Setelah kami melapor, udah beberapa bulan kayaknya laporan kami nggak ditanggapi. Oke lah, laporan kami dia terima. Setelah beberapa bulan laporan itu, sekitar 6 bulan laporan kami nggak ada ditanggapi dari mereka. Kami datang macam ngelak-ngelak lah. Kami datang pergi, kami telepon nggak diangkatnya atau nggak dibalasnya. Terus karena udah berlarut-larut sampai 6 bulan, aku melaporlah ke Propam. Melapor ke Propam niatnya supaya polisi ini jangan sepele lah gitu sama masyarakat kan gitu kan. Namanya kita melapor sebagai masyarakat, kita orang awam melapor karena memang kejadian itu ada nyata. Jadi kita melapor lah sebagai masyarakat untuk supaya polisi itu menindaklanjuti gitu ya. Nah, 6 bulan berlalu kami lapor ke Propam. Barulah setelah kami lapor ke Propam, nggak kunjung juga ada jawaban. Kami gandeng lah LBH. Semenjak kami gandeng LBH, barulah di situ baru dipanggil segala macam lah, dipanggil si korban, dipanggil si pelaku segala macam. Setelah dipanggil si pelaku, kita mana gitu. Laporannya ini kemarin terkait apa, Kak? Dugaan apa? Pelecehan. Pelecehan. Itu siapa yang mengalami? Anak kami sendiri. Itu dilaporkan kapan? Dilaporkan sekitar lebih kurang 1,5 tahun yang lalu tuh. 1 tahun yang lalu. Tanggal 31 Maret tahun 2022. Itu yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan tetangga. Dia ini bagaimana bisa sampai kejadian ini seperti apa gitu, Kak? Ini kejadian ini awal mulanya tertangkap tangan si pelaku melakukan pelecehan seksual kepada 2 orang anak. Itu pun dilakukannya di lingkungan masjid. Di lingkungan masjid yang ada di dekat rumah kami. Nah, setelah itu terjadi tangkap tangan, ada saksi, ada bukti, ada segala macam. Ternyata anak kami waktu kejadian itu, di hari kejadian itu, anak kami juga mengaku bahwasanya dia juga dilakukan pelecehan seperti itu. Nah, setelah itu kami laporkan ke Kepling. Kami tanya gimana ini. Ternyata bukan anak kami aja, ditanya semua anak-anak yang teman-teman, ada sekitar 3 orang anak lagi yang mengaku bahwasanya mereka juga dilakukan seperti itu, dilecehkan. Nah, setelah itu kami panggil Kepling, dimediasi. Setelah dimediasi ternyata tidak menemui jalan yang lurus ya, jalan buntu. Karena jalan buntu itu makanya kami melapor ke kepolisian. Nah, hasil yang kami laporkan ke kepolisian bukan buntu lagi. Sampai sekarang laporan kami nggak ada juga ditanggapi. Jadi bagaimana tindak lanjut dari laporan kakak ini di polisi? Tindak lanjutnya nggak ada lagi. Udah di SP3 sekarang ini. Sejak kapan di SP3 itu, Kak? Tanggal berapa kemarin? Ya lebih kurang 2 minggu yang lalu lah. Itu di SP3 setelah berapa lama itu kira-kira dari dilaporkan? Sudah 1,5 tahun berjalan. Lebih kurang 1,5 tahun berjalan. Kalau menurut kakak sendiri, bagaimana ini dengan menghentikan penyidikan ini? Ya nggak sesuai aja. Karena mereka tuh semena-mena, jadi perlakuan mereka tuh semena-mena. Karena kan memang ini udah memang ketangkap tangan. Kalaupun kami seandainya, kalau kami dikasih jabatan sama dia, kami pakai baju polisi dia. Karena ini enggaknya susah, enggak sulit, gampang. Tapi mereka aja yang mempersulit. Kita nggak tahu apa sebabnya, kita kan nggak tahu. Kita juga nggak boleh menuduh. Nanti asal-asal tuduh kita pula yang kena kan. Korbannya sejauh ini sebenarnya ada berapa, Kak, kira-kira? Yang kami ketahui itu 2 yang ketangkap tangan, 4 yang ini tadi, yang anak, termasuk anak kami, termasuk 3 lainnya.
Berarti 6 yang kami ketahui itu 6. Namanya pelecehan seksual semua. Pelecehan seksual, nggak tertutup kemungkinan di gang-gang yang lainnya. Nah ini bagaimana mungkin bisa terjadi pelecehan seksual ini? Sementara jarak rumah mungkin berapa meter gitu. Kenapa bisa sampai terjadi? Dekat. Itu terjadi karena dia sering main-main. Dia sering main-main sama anak cucu dia. Cucu dia itu 2 tahun bedanya sama anak saya. Cuman karena sering udah hampir sama besar kan, dia sering dipanggil-panggil sama cucunya, dibawa ke rumahnya, diajak main-main. Ya modusnya gitulah. Cucunya lah jadi umpannya. Cucunya jadi umpannya untuk memanggil anak kami. Nah setelah anak kami main-main di rumah dia, disitulah dia melancarkan aksinya, melakukan pelecehan itu terhadap anak kami, sampai anak kami disekap. Sedih loh aku sebagai orang tua mendengar anakku disekap. Astagfirullahaladzim. Nggak kebayang aku kayak mana perasaan dia. Anakku disekap, masukkan dalam kamar, dilecehkan. Tapi sampai sekarang nggak ada keadilan untuk kami. Jadi upaya apa aja yang udah dilakukan ini selain melapor ke polisi? Udah segala macam upaya, sampai kami udah pernah kami ke ombudsman pertama kali ya Bang. Udah ke ombudsman, udah ke Kompolnas, Biro Wasidik Bareskrim, semualah. KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Sampai ke LPSK udah kami ke LPSK. Nah, ada surat-suratnya. ternyata nggak ada yang menanggapi. Jadi macam mana lah hukum ini? Bukan nggak menanggapi sebenarnya, nggak diabaikan oleh penyidiknya. Sedangkan lembaga-lembaga negara aja diabaikan, apalagi kami rakyat biasa ini. Itu surat Komnas HAM, surat Komnas Perempuan sama KPAI itu nggak dibalas, itu diabaikan, apalagi kami. Ini pelecehan ini terjadi dari tahun berapa sampai tahun berapa kira-kira? Pengakuan anak kami sekitar tahun 2001. Jadi ketahuannya sampai 2003. Itu pengakuan di anak kami, tapi kami merasa mungkin lebih dari itu. Mungkin lebih dari tahun 2021. Tapi pengakuan namanya anak-anak, kadang ingatannya kan nggak langsung ini. Tapi dia mengaku sepanjang 2001. 2021 ya? 2021 berulang-ulang. 2021. Laporannya bulan Maret 2022. Sekarang dihentikan. Jadi sekarang nih laporan sudah dihentikan dan sudah melakukan upaya segala macam gitu. Apa harapan kakak dan keluarga ini? Ya, harapan kami tegakkanlah keadilan. Kalau dari saya harapannya ya untuk penyidik ya bekerja aja, nggak banyak-banyak, bekerja aja sesuai Catur Paristya Tribrata dan Perpol 7 tahun 2022 atau kode etik. Itu aja. Dan sama ini lanjut ke depannya kalau bisa KPAI yang ngaku-ngaku pecinta anak semacam KPAI kah, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, LPAI, Kak Seto dan lain-lain dan lain sebagainya, kalau bisa tolong diperhatikan karena ini sudah predator anak, karena korbannya ada lebih dari 5. Nggak tertutup kemungkinan ada yang lain. Jadi yang ngaku-ngaku pecinta anak, yang ngaku-ngaku yang memperjuangkan undang-undang TPKS, ini dia, coba buktikan, jangan kata-kata aja. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak atau saudari-saudari yang di sana nggak mampu, lebih baik mundur saja, ganti yang lain, karena banyak yang lain lebih kompeten dari saudara-saudari atau bapak-bapak, ibu-ibu yang di pusat sana. Saya rasa itu aja. kami memberanikan diri nih. Saya memberanikan diri nih sebenarnya, karena saya meminta keadilan. Saya mau, benar nggak kata-kata orang-orang awam, jangan bermain dengan hukum. Nanti hukum ini berjalan kalau ada duet deking dukun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.